Bolangers, pernah lihat nanas yang lebih besar dari kepala manusia nggak? Namanya nanas jumbo bagong. Yuk ikut bolang panennya. Yuk dek, yuk. Cepet dek iki lho. Waduh. Wah, gede banget dek. Karo sirahe adek gede nanas iki lho. Ya ampun. Kuat ora adek? Wah, kuat. Panen lagi ya. Oh ya, keunikan lain dari nanas ini yaitu daun dan batangnya nggak berduri loh. Jadi mudah dipegang dan aman untuk anak-anak. Kalau diperhatikan, daunnya mirip seperti daun pandan ya. Wah, wis mateng, kuning, enak. Ayo kita coba. Nah, ini cara makannya tinggal diiris kayak semangka ini kilang. Wih, asik lang dipotongin. Memotongnya gampang Bolangers. Kulit dan daging buahnya tebal dan nggak bikin gatal di mulut. Legem? Oke, airnya? Kaya semangka? Bolangers yang gak suka nanas dijamin pasti ketagihan deh. Apalagi kandungan airnya juga lebih banyak dibanding nanas pada umumnya. Bun, aku ngelih. Lali bunda. Ya wes sabar sik sedelit ya. Dengkas masak oke mak bareng-bareng. Yuk. Ya wis lang, iki digawa ya. Beneran iki Mas. Yo, digawa. Nanti diicip di rumah. Terima kasih yo Mas. Kondur sami. Matur nuwun sanget ugi. Matur nuwun Mas. Matur nuwun sanget. Bolangers, Bunda Bolang mau masakin yang spesial biar Bolang semakin menyala semangatnya. Mulai dari kentang dipotong-potong, lalu cabai dan bawang bombay diiris tipis. Semua bumbu dicampur dengan daging, lalu dimarinasi supaya bumbu meresap sempurna ke dalam dagingnya. Sambil nunggu Bunda lanjut potong nanas bagong tadi, ditumbuk dan dicampur sama dagingnya. Bolangers, nanas mengandung enzim bromelain yang bisa memecah protein dalam daging supaya daging jadi jauh lebih empuk dan lembut. Ayah Bolang tetap ya ngajak Bolang berlatih. Tentu saja dengan adik yang setia menemani. Semangat Lang! Daging sudah selesai dimarinasi nih. Sekarang daging lalu digulung bersama jamur enoki. Kombinasi yang enak banget nih kayaknya. Apalagi bahan-bahannya segar langsung dari kebun. Lang, kowe karo adik sik ya. Apa tange wangi bunda sik. Ya. Bolang dan adik lanjut berlatih sendiri dulu ya. Ayah Bolang mau bantu Bunda masak dagingnya. Nek ana apa-apa yo bingung bunda. Lali jago mate, jago manggang TikTok. Teamworknya jos-jis nih. Ayah jago masak daging, Bunda jago bikin bumbu. Mantap surantap. Oh iya Bolangers, masak daging itu nggak boleh terlalu lama. Karena proteinnya bisa rusak, dagingnya jadi kering dan alot. Sayang banget kan kalau sudah susah-susah dimarinasi tapi gosong. Cukup sampai matang sempurna dan warnanya kecoklatan, itu tandanya siap disantap. Kowe sida melu pertandingan internasional ora? Ya. Ya nek ngono ayo maem sing akeh, mumpung enak iki. Makan yang banyak ya, jangan sampai disisain. Biar makin bertenaga tandingnya. Bolangers, ada air terjun hidden gem yang bagus banget di Gunung Kidul, Yogyakarta. Bolang dan keluarganya mau ke sana nih. Mereka juga naik rakit untuk sampai ke titik air terjun sambil menyusuri Sungai Oyo dan menikmati keindahan tebing karst yang memesona.
Iya, apa? ya. Bulangers, air terjunnya bagus banget. Iya, Ah, ono dua ya bun. Yap, lokasi ini namanya air terjun Sri Getuk. Ape tenan iki karo iku cakep. Bolang saja sampai terkagum-kagum. Yogyakarta memang istimewa Bolangers. Akhirnya sampai juga. Deru air terjunnya menyambut kedatangan Bolang seperti memanggil untuk merasakan dinginnya air di sana. Ternyata ayah Bolang punya rencana seru, ngajak latihan bolang di sini. Supaya Bolang makin semangat berlatih karena di alam suasananya berbeda. Apalagi kalau alamnya secantik ini. Latihan pertama yaitu squat. Berlatih di air bisa memberikan hambatan alami buat tubuh. Hasilnya, kaki jadi lebih kuat dan otot lebih terlatih. Lang, semangat ya. Kok dijak bunda dolanan lori-lorian seru ya. Semangat latihannya, ayo terus ke sike. Kok kayak lori-lorian. Oh iya Bolangers, air terjun Sri Getuk ini alirannya terdiri dari 3 mata air, yaitu Ngandong, Dongpoh, juga Ngumbul. Yang katanya gak pernah kering meskipun musim kemarau loh. Turun, naik. Turun, naik. Nah, sementara Bolang latihan bareng ayah, bunda dan adiknya asyik bermain air di sisi lain. Kompak banget ya. Sekarang lanjut shadow boxing atau tinju bayangan. Caranya, Bolang bergerak dan memukul ke arah yang berbeda-beda tanpa lawan. Kedengarannya lebih simpel, tapi manfaatnya banyak banget. Gerakan ini bisa melatih kelincahan tubuh, meningkatkan keseimbangan, dan bikin refleks makin cepat. Sekaligus melatih mental Bolangers. Karena sebentar lagi, Bolang mau tanding. Tubuh dan pikiran harus sama-sama siap. Nah, latihan terakhir, tinju langsung sama ayah. Eits, tapi ini bukan soal berkelahi ya. Melainkan soal kepercayaan diri, keberanian, juga bonding antara ayah dan anak. Momen latihan bareng seperti ini bikin Bolang gak cuma dapat ilmu bela diri, tapi merasa dihargai dan dicintai karena ayahnya perhatian banget. Semangat ya Lang! Bolangers, seru banget. Bolang dan keluarganya naik kereta lori nih. Eits, tapi bukan sembarang kereta. Bulangers, kamu tahu gak ini aku naik apa? Ini namanya lori. Bagus kan? Kereta lori ini lokomotifnya unik banget. Dibuat di Jerman Timur dan sudah beroperasi sejak tahun 1955. Wah, umurnya sudah lebih tua dari kakek nenek kita Bolangers. Selama perjalanan, mereka diajak melintasi rel bersejarah melewati deretan gerbong lori tebu. Gimana? Banyak toh. Lori pengangkut tebu di sini jumlahnya ada sekitar 800 dengan 12 lokomotif. Lori yang ditarik dengan loko sewaktu musim giling tiba, dulunya mencerminkan kemajuan industri pertanian di zaman itu. Memang sih, sekarang banyak tergantikan oleh mesin modern, bahkan truk. Tapi lori tebu di sini tetap dipertahankan sebagai warisan budaya. Lang, mau nyoba jadi masinis kereta lori nggak? Beneran nih Kak. Ya, boleh. Silakan. Makasih ya. Ya. Asik. Ayo Lang, coba dulu. Ya, ini ya Lang ya. Oke.
kuat gak jalani keretanya, ya bisa maju ke depan pelan-pelan gitu ya. Coba pulang bisa nggak? Wih, hati-hati ya masinis bolang. Jangan sampai salah jalur. Wih, ternyata untuk memindahkan jalur rel lorinya masih pakai cara tradisional loh. Ditarik manual pakai tangan supaya keretanya bisa berpindah ke jalur yang berbeda. Asik, mereka mau ke pabrik gula. Jadi, pabrik gula Madu Kismo ini dulunya bernama Pabrik Gula Padokan. Dibangun sejak zaman Belanda, tapi sempat hancur akibat agresi militer. Atas inisiatif dan kerja keras Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pabrik ini dibangun kembali dan resmi berdiri pada tahun 1955. Kemudian diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno pada tahun 1958. Sampai sekarang, pabrik ini masih beroperasi dan menjadi satu-satunya pabrik gula yang masih aktif di Yogyakarta loh. Keren banget ya. Proses penguapan nira atau air tebu. Tuh. Oh ya, produksi gula di sini nggak setiap waktu. Dalam setahun, pabrik hanya beroperasi 6 bulan sewaktu musim panen tebu. Beruntungnya, Bolang dan keluarga bisa melihat langsung proses produksi gulanya dari awal sampai jadi. Ayo, ayo, semangat Bolang. Pasti bisa, semangat. Wow. Salam dari Bantul. Hiya, ayo Lang, tinju terus. Bolangers, jangan mau rubuh nih. Semangat. Bolangers, kenalin, namanya Bima, si Bolang dari Bantul, Yogyakarta. Dia juga atlet boxing loh. Tuh, tinjunya bikin lapisan luar batang pohon pisangnya sobek. Semangat! Wah, kayaknya sebentar lagi pohon pisangnya tumbang tuh. Yeay! Memang beda deh anak boxing. Ngerubuhin pohon pisang nggak perlu pakai parang, cuma pakai kepalan tangan. Bun, akhirnya rubuh. Keren, keren anak bunda. Jadi, Bolang lagi bantuin bundanya ambil pisang buat dimasak makanan kesukaannya. Boleh. Yuk, bunda diwangi ya, Le ya. Kira-kira Bunda Bolang mau masak apa ya dari pisang ini? Bolangers, karena pisang yang diambil masih muda, jadi mau dimasak jadi sayur brongkos. Itu loh, sayuran berkuah santan kental berwarna hitam karena memakai kluwek. Brongkos terkenal kaya akan rempah. Bahan dan bumbu rempah dihaluskan semuanya, termasuk kluweknya. Oh iya, Bunda Bolang sengaja nggak pakai banyak cabai, karena Bolang dan adiknya nggak suka pedas. Bumbu sudah jadi, tinggal kupas dan iris pisang deh. Selagi ibu membuat bumbu, Bolang berlatih boxing dengan sang ayah. Ayo Lang, semangat Lang. Kebetulan sebentar lagi Bolang mau ada pertandingan kelas internasional loh. Makanya dia latihan lebih giat lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Oh iya, ayah Bolang seorang coach dan wasit tinju juga loh. Wah, ini sih namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya.
Jadi nggak heran deh kalau ayahnya langsung yang ngajarin dan dampingin Bolang untuk persiapan pertandingannya nanti. Aku lah. 1, 2. 1, 2, 3. Aku gantian. 1, 2, 3. Aku gantian. Rasa musik toh. Ayo wes latihan bareng wae. Bareng-bareng latihan. Nanti sebelah sini, Bolang kene. Yuk. Set. Set. Haduh. Adik Bolang Juna penasaran juga mau ikut latihan. Apa jangan-jangan mau jadi petinju juga nih? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo. Beginilah kalau jadi kakak. Harus banyak ngalah buat adiknya. Sabar ya, Lang. Apa? Bagus bang. Enggak jelek, enggak ada power-nya. Gak terasa semua bahan dan bumbu yang dibuat Ibu Bolang sudah selesai. Waktunya masak deh. Bolangers, brongkos ini hidangan khas Yogyakarta. Biasanya pakai koyor dan kacang tolo. Tapi kali ini Bunda Bolang pakai telur dan kacang merah kesukaan Bolang. Kalau sudah tercampur semua, tinggal tunggu jadi deh. Yeay! Makanan mereka sudah siap. Wah, ayo Bu, wis lak ngelih iki Bu. Ambune enak iki. Sabar siji-siji ya. Masakane bunda iki ora pernah. Ora enak kabeh. Iya, pisange yo empuk. Bolangers, ini enak banget kok. Kalian harus coba. Pisangnya selesai dimasak, enak banget, empuk. Brongkosnya nggak asin, gurih. Santannya gurih banget, enak. Nggak pernah nggak enak. Bun, Pak, habisin yuk. Yuk, asin. Enak. Makan yang banyak ya, Lang. Biar energi kamu semakin full buat tanding nanti. Perut kenyang, hati senang. Waktunya lanjut ngebolang. Arep nang ndi Bun? Wis meneng bae, pokoke dijak Bunda mlaku-mlaku dijamin seru, asik. Oke, oh wow. Di melu ndamel gawe gerabah angsal Pak. Asal monggo. Tapi ambil tanahnya di belakang dulu ya. Jangan lupa. Yuk, ambil yuk. Wah, ternyata Bolang dan keluarganya mau coba bikin gerabah. Ini tolong ambil tanahnya yuk. Tak potongin, kamu ambil tanahnya ya, nanti bawa ke sana ya. Nih. Semangat, Lang. Ya. Hitung-hitung latihan tambahan buat nguatin lengan yo. Waktunya mencoba. Bolang sama bundanya, adik Bolang bareng ayahnya. Jane ngene iki. Oh iya. Nah, wis dong. Nek wis gak ditonjok. Waduh, maksudnya bukan ngajak berantem tanah ya Bolangers. Tanah liatnya harus ditekan dan ditonjok pelan supaya lebih padat dan gampang dibentuk nanti. Loh, kok kayak ngono Lang? Dari bapake kan mau koning center toh. Ditinju toh Pak karo bapake. Loh, piye to kowe iki? Ditinju ya ditinju toh Pak. Ora ditinju ngono Lang, tapi ning tengah, itu ning tengah. Ben tengah iki dingin iki, tangan kiwane iki karo muter karo gawe sentere ben tengah. Maklum, namanya juga anak tinju. Baru dengar kata ditinju, langsung keluar jurusnya.
Kayaknya Bolang mulai terbiasa tuh. Siapa tahu bisa sambil melatih kekuatan genggaman sama nguatin otot tangan dan lengannya juga ya. Seru ora Lang? Seru tenan. Asik, gerabah yang dibuat Bolang sudah hampir jadi tuh. Kalau punya adik Bolang gimana ya? Pak, udah gini ini Pak. Ya iki sih urung dadi. Makanya dibentuk sing apik dhisik. Nek ora ngerti takon karo Pak D. Yo, cemek kok. Bolangers, gerabah sudah ada di Nusantara sejak zaman prasejarah loh. Dulunya dipakai untuk menyimpan air, memasak, juga menyimpan hasil panen. Sampai sekarang kerajinan gerabah masih terus dibuat dan dilestarikan agar nggak hilang tergerus zaman. Wangi aku lagi wangi. Woh, tak wangi Lang, ora usah meri Lang, tak wangi Lang. Rasa khawatir. Yo. Iki diratakake sik iki. Diratake sik. Oh, iki tak wangi Mbak iki sik. Sing tenang Lang, pasti dibantu paman juga kok. Bolangers, ternyata buat gerabah tuh nggak segampang itu loh. Susah nanti ditonjok-tonjok, dibuat, dibikin, diputer-puter. Nggak segampang itu. Makanya jangan ngawur kalau buat gerabah nanti jadinya jelek. Dan jangan kebanyakan airnya juga. Nanti gampang penyek. Yeay, akhirnya gerabah Bolang jadi juga. Gerabah yang sudah jadi harus didiamkan dulu supaya kandungan airnya berkurang. Karena kalau masih basah bisa langsung retak atau pecah saat dibakar. Kalau sudah kering, baru deh masuk ke proses pembakaran. Gerabah dibakar dengan suhu tinggi dan api besar supaya keras, kuat, dan siap digunakan. Lang untuk kamu, nanti bawa pulang. Ya sama-sama. Pamit sih ya. Iya hati-hati. Derek pamit Dari Pak. pamit Oh, nggih monggo nggih. Nggih, kemampat atas nggih. Asik, Bolang dapat gerabah. Simpan dulu Lang, jangan sampai pecah ya. Oh, kae lho Lang. Kae no bebek kae. Iya. Pak, izin melu angon bebek, angsal boten. Angsal. Waduh, bebeknya malah kabur. Kejar Lang. Bolangers, Bolang dan keluarganya malah ketemu rombongan bebek. Jadi sekalian saja ngebolang bareng. Kalau dilihat-lihat, bisa melatih kelincahan dan keseimbangan tubuh Bolang juga loh. Jalan licin dan berlumpur bikin tubuh harus bekerja lebih keras menjaga keseimbangan. Apalagi arah bebek selalu berubah. Selain itu, bikin otot kaki, pergelangan juga jadi lebih satset, alias lincah. Ini sih namanya latihan di alam ya Lang. Bolang jadi lebih tahan banting. Yeay, hebat kamu Lang. Ini Pak, bebek. Ya udah untuk pulang aja. Beneran nih Pak. Iya, betul. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Ini sih namanya rezeki nomplok. Mantap Lang. Bolangers, yang namanya rezeki nggak boleh ditolak ya. Bebeknya mau dimasak saja sama mereka. Semua bahan dan bumbu sudah siap nih. Bunda Bolang mulai meracik bumbu.
Bawang, kunyit, dan rempah lain mulai ditumbuk sampai halus. Sedangkan tomat cukup diiris saja. Oh iya, bebek yang sudah dibersihkan diberi perasan jeruk lemon untuk mengurangi amisnya. Dan dagingnya jadi lebih segar saat dimasak. Selagi Bunda meracik bumbu, Bolang punya tugas membakar kentang. Sedangkan ayah dan adik sibuk menjaga api supaya tetap menyala. Yuk. Yuk. Iya, sapi. Putar terus, dikasih apinya ya. Yo, tak dudaki. Lagi-lagi si adik Juna nggak mau ketinggalan. Mau ikut pegangin kentangnya. Ya sudah, kasih Lang. Udah, Terus, semangat Dik. Alon-alon wae sik muter. Rada dijedake ning api. Nah, pelan-pelan ae alon-alon. Bolangers, meskipun adik Juna dan Bolang masih kecil, tapi mereka diajari untuk saling membantu meskipun dari hal-hal kecil. Kalau semua bumbu dan bahan selesai diracik, goreng bebeknya sampai berwarna kecoklatan. Setelah itu, baru deh dimasak bersama bumbu rempahnya. Daging bebek itu mengandung protein, sejalan dengan kebutuhan Bolang yang juga butuh protein untuk bantu membangun dan memperbaiki otot. Selain itu, kandungan zat besi dan vitamin B bebek bisa membuat tubuh tetap berenergi dan gak gampang lemas. Tunggu matang dulu ya. Tara! Bebek bumbu rempahnya sudah jadi. Selamat menikmati. Enak banget. Senangnya melihat semua makan dengan lahap. Ngomong-ngomong, gimana rasanya, Lang? Bolangers, ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Pertandingan internasional diikuti 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Timor Leste dengan 28 atlet dari 14 partai pertandingan. Keren banget ya, semangat bertanding dari 3 negara berkumpul di satu tempat. Beberapa atlet sudah mulai duluan. Sorak-sorai dan tepuk tangan penonton pun ramai dan meriah memenuhi ruangan. Sekarang giliran Bolang dan lawannya beraksi. Duh, jadi deg-degan gak sih? Bunda dan adik pun sudah siap di pinggir arena. Mata mereka tertuju penuh ke Bolang. Memberikan semangat dan doa yang gak pernah putus. Bolang gak sendirian di atas sana. Ada ayahnya juga keluarganya yang selalu siap teriak paling kencang buat dia. Oh iya Bolangers, lawan tanding kali ini memang jauh lebih besar secara fisik. Bolang masih kelas 2 SD dengan berat 25 kg. Sedangkan lawannya kelas 5 SD dengan berat 30 kg. Walaupun beda berat dan usia, tapi Bolang tetap melangkah masuk ke arena. Tanpa gentar, tanpa mundur. Karena itulah artinya push your limit Bolangers. Bukan soal menang atau kalah, tapi soal keberanian buat mencoba, bahkan ketika kondisinya nggak selalu menguntungkan. Semangat Lang, kamu pasti bisa.
Pertandingan selesai. Hasilnya dinyatakan seri karena perbedaan berat badan dan usia yang cukup jauh. Semangat ya Lang, ini bukan kekalahan, tapi pengalaman pertandingan persahabatan yang gak ternilai.